Dalam kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan kenang-kenangan suka duka pendirian Sinode Gereja Bethel Indonesia di Sukabumi pada tanggal 5 Oktober tahun 1970. Setelah petinggi-petinggi pimpinan GBIS terpecah antara yang setuju dan tidak setuju, antara pembangunan dana bantuan luar negeri untuk pembangunan gedung untuk pendidikan teologi. Karena sepihak telah memperjuangkan dan berhasil mendapatkan donor, tetapi sepihak menuntut dana itu untuk pembangunan gereja-gereja. Maka akhirnya GBIS pecah. Yang memisahkan diri adalah pendukung pembangunan seminari yang diketuai oleh Pendeta HL1 dengan kawan-kawan, yaitu Pendeta Hadi Pranoto, Pendeta Milo Ol, Pendeta Timotius Yonatan, Pendeta Siloe, Pendeta Huai, Pendeta Asimesa, dan seterusnya. Dan dalam hal ini maka timbul masalah perpecahan dan masuknya intervensi aparat. Akhirnya diputuskan untuk berkumpul di Sukabumi, di mana sebuah gereja kecil digembalakan oleh Pendeta Asimesa. Saat itu calon peserta dari segala penjuru tanah air sudah berkumpul di Jakarta. Namun ada intimidasi yang serius yang mengharuskan mereka menunggu di Jakarta. Hari itu juga pada petang hari dari Bandung datang Pendeta Theo Nathan dan Pendeta dan Bapak Montolalu. Mereka sudah menyusun konsep yang menyatakan bahwa yang akan datang adalah mereka-mereka yang akan mendirikan Yayasan Gereja Bethel Indonesia, yang ketuanya adalah Bapak Montolalu. Seluruh berkas telah disiapkan oleh mereka. Keesokan hari ada undangan dari kantor Kejaksaan Sukabumi yang ditujukan kepada Pendeta Mesa dan Pendeta Dr. Oli Mesa. Kami datang dan mereka surprise melihat saya. Beberapa pejabat di situ adalah pasien saya di Balai Pengobatan Sukabumi. Mereka berkata, "Ibu dokter, kami hanya ingin berbincang-bincang saja pagi ini," yang saya sambut dengan senyum dan kata terima kasih. Pendeta Mesa menyerahkan dokumen-dokumen dari Kepolisian Jawa Barat dan dari yayasan. Pihak kejaksaan telah menerimanya dan mengerti masalahnya. Kami boleh pulang dengan rasa bahagia. Peserta-peserta yang berkumpul di Jakarta dapat datang ke Sukabumi dengan hati gembira, tetapi masih was-was karena pihak lawan masih terus bergerak dibantu aparat. Sidang dilanjutkan untuk mendeklarasikan bahwa Yayasan Gereja Bethel Indonesia kini menyatakan bahwa yayasan menyetujui berdirinya GBI. Sidang tersebut dilaksanakan bulan Oktober tahun 1970 dan akan hadir petinggi-petinggi dari Church of God juga. Hari-hari sudah mendekat, tetapi panitia tidak sadar bahwa tidak ada dana untuk akomodasi dan konsumsi karena dana dari Jakarta sudah habis. Menjelang hari H, pagi-pagi datang seorang aktivis gereja ke rumah kami. Dia mengatakan, "Ibu, tadi malam saya mengimpi dan ada suara Tuhan. Jual emas yang bakal jadi model dagangmu dan serahkan uang itu kepada Ibu Oli Mesa karena aku membutuhkannya." Ia segera melakukannya di pagi hari dan ia datang di rumah saya dan sebuah bungkusan koran yang berisi uang banyak. Bukankah Tuhan itu ajaib? Para relawan pemuda dari berbagai gereja juga datang untuk membantu dalam akomodasi dan kaum ibu bergerak dalam satu hati. Peserta dari COG menginap di beberapa tempat anggota jemaat. Bahkan Reverend Lovell Carey dan beberapa hamba Tuhan menginap di rumah kami. Sidang-sidang diadakan di Wisma Okumene Sukabumi, termasuk deklarasi lahirnya Gereja Bethel Indonesia.
Ibadah peresmian Gereja Bethel Indonesia diadakan di Gedung Wanita Sukabumi dan dimeriahkan dengan paduan suara Taruna Akabri Sukabumi dengan pujian ajaib benar pahlawanku. Sekian sekilas laporan mengenai berdirinya GBI di Sukabumi.